Materi selanjutnya adalah uji rata-rata setelah eksperimen. Berbeda dengan metode kontras ortogonal, di mana metode kontras ortogonal itu dilakukan untuk menyelidiki perbandingan antara pelakuan sebelum eksperimen dilakukan. Nah, metode yang dibahas dalam bab ini dilakukan untuk membandingkan antara pelakuan di mana eksperimen telah dilakukan atau dengan lain uji rata-ratanya setelah ANAVA. Ya, metode tersebut ada uji rentang Newman-Coles ya, yang satu, dan uji Skiffy ya, uji Skiffy ya, uji Skiffy. Nah, kemudian yang akan kita pelajari adalah yang pertama uji Newman-Coles dulu ya. Kita langsung ke langkah-langkahnya. Untuk uji rentang Newman-Coles, rata-ratanya adalah yang pertama kita menyusun buah rata-rata pelakuan menurut urutan nilainya ya. Jadi rata-ratanya diurutkan dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Kemudian menentukan nilai KT kekeliruan, kuadrat tengah kekeliruan tadi ya, yang kita perlu dari ANAVA-nya tadi, dan derajat kebebasannya yang dapat kita lihat pada daftar tabel ANAVA. Kemudian menghitung kekeliruan baku rata-rata untuk setiap pelakuan ya, di mana kekeliruan baku rata-rata ini simbolnya adalah SYI, SY bar I ya. Itu adalah KT kekeliruan ini di sini pada langkah 1 ini dibagi dengan NI gitu. Seperti itu. Kemudian untuk taraf signifikansinya menentukan alfanya gitu ya. Kemudian nanti kita menggunakan daftar rentang student ya. Nanti ada tabel E ya, tabel E. Daftar ini memuat derajat kebebasan sebagai V dalam kolom iri dan P dalam baris atas. Nah, untuk uji Newman-Coles ini diambil V, itu adalah DK-nya. Kemudian KT kekeliruannya itu V-nya itu KT kekeliruan ya, DK dari KT kekeliruan. Kemudian P-nya itu dimulai dari 2. Ya, P-nya itu adalah dimulai dari 2, 3 dan seterusnya sebanyak pelakuannya. Kemudian harga-harga yang didapat untuk V dan P dari badan daftar sebanyak K-1 buah ya, supaya dicatat itu menjadi catatan kita seperti itu. Kemudian mengalihkan harga-harga yang dapat pada langkah 3 dengan SYI-nya. Kemudian nanti akan diperoleh nilai RST, namanya itu rentang signifikan terkecil. Kemudian langkah yang kelima, yang terakhir adalah membandingkan selisih rata-rata terbesar dan terkecil dengan RST-nya. Ya, untuk P sama dengan K. Selisih rata-rata terbesar dan rata-rata terkecil kedua dengan RST. Untuk P sama dengan K-1 dan seterusnya. Demikian pula kita membandingkan selisih rata-rata terbesar kedua dengan rata-rata terbesar terkecil dengan RST untuk PK-1. Selisih ya, jadi seterusnya ya. Maka semuanya nanti akan ada setengah K-1 pasangan yang harus dibandingkan. Kemudian di sini kesimpulannya adalah jika selisih-selisih yang didapat lebih besar dari RST-nya, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang berarti di antara rata-rata pelakuan yang kita bandingkan. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya ya. Baik ya, contoh ini masih sama ya, diambil dari contoh 3.2. Dari 20 sampel mahasiswa secara acak dikelompokkan menjadi 4 bagian yang masing-masing terdiri dari 5 ya. Ada yang belajar pada waktu pagi, pada waktu siang, sore, dan malam. Seperti ini ya pasti menggunakan data yang asli belum di-coding. Kemudian ini jumlahnya masing-masing 5 ya pada masing-masing kelompok. Kita tentukan rata-ratanya ya. Kita perlu rata-ratanya pada masing-masing kelompok adalah ini. Kelompok 1 57,2, 58,4 dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama tadi apa? Menyusun buah rata-rata pelakuan menurut urutan nilainya dari yang paling kecil ya. Sehingga di sini dari 42, 43,6, 57,2, 58,4 ya. Ini pelakuan keempat, pelakuan ketiga, pelakuan ke-1 dan pelakuan kedua.
kemudian kita menentukan kuadrat tengah kekeliruan ya. 12,7 tadi kita tentukan dari tabel ANAFA tadi ya, dari contoh soal ini kita tentukan kuadrat tengah kekeliruannya dengan D-nya 16 ya enggak? Ya, tadi kita sudah menemukan ini ya. Ya, ini tadi ya, dari ini 12,7 kekeliruannya 16 ya. Kemudian kita lanjutkan hitung kekeliruan baku untuk setiap perlakuan dengan rumus SYI sama dengan akar 12,7 dibagi 5. KT kekeliruan dibagi dengan N-nya ya. Nah, di sini 12,7 karena di sini N-nya sama maka dibagi 5. Nah, kalau di sini N-nya berbeda seperti apa ya, nanti kita hitung masing-masing ya, kita hitung masing-masing kemudian kita ambil rata-ratanya ya. Di sini N-nya sama. Jadi SYI-nya adalah SY/I-nya adalah 1,59. Langkah yang ketiga, menentukan taraf signifikansi ya. Dari soal kita sudah tahu 5% alfanya, kemudian derajat kebebasan nya DK tadi 16 ya. Nah, ini kita gunakan untuk melihat di tabel ya. Kemudian P-nya diambil dari 2 ya, P-nya diambil dari 2. Kemudian banyaknya P itu adalah sebanyak K-1. Jadi banyaknya perlakuan dikurangi 1. Kan perlakuannya ada 4 ya, pagi, siang, sore, malam dikurangi 1 menjadi 3. Nah, ini kita lihat dalam tabel rentang ya, daftar rentang student ya atau daftar E ini saya mencarikan dari sini ya. Nah, ini daftar E yang 0,05 ya, 0,05 kita lihat ini adalah 5%, DK-nya 16, kita lihat di 16, kemudian P-nya kita mulai dari 2 ya, 2, 3, 4. Di sini nilainya adalah ini 3, 3,65 dan 4,05 ya. Jadi seperti itu ketentuannya. Kenapa sampai 4 saja tidak 5, 6 karena banyaknya ini adalah K-1. Kemudian langkah yang keempat adalah mengalihkan harga yang terdapat pada langkah 3 dengan SYI-nya ya. Jadi di sini tadi kan kita ketemu SYI-nya 1,59 ya. Nah, di sini P-nya berapa? 2, 3, 4 ya. Nah, ini rentangnya adalah hasil kali 1,59 dengan 3. Nah, ini 5,8 itu adalah hasil dari 1,59 dikalikan 3,65 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian ini yang namanya RST, nilai rentang student signifikan terkecil ya. Nilai rentang signifikan terkecil. Nah, yang terakhir adalah membandingkan selisih rata-rata terbesar dan terkecil dengan RST-nya. Untuk P sama dengan K. Jadi maksudnya adalah di sini kita akan membandingkan selisih rata-rata terbesar dan terkecil dan rata-rata terkecil ya. Rata-rata terbesar dan rata-rata terkecil. Ya, mana ini? Rata-rata terbesar dan rata-rata terkecil. Nah, ini rata-rata terbesar adalah 2 dan rata-rata terkecil 4 ya. Jadi pertama adalah 2 sama 4 ya. Kemudian selisih rata-rata terbesar dan rata-rata terkecil kedua dengan RST untuk P sama dengan K-1 dan seterusnya. Jadi maksudnya adalah di sini yang kedua adalah membandingkan yang terbesar dengan rata-rata terkecil kedua. Nah, jadi terbesar dengan rata-rata terkecil kedua, terbesar rata-rata terkecil ketiga. Kalau sudah habis, sekarang dimulai dari rata-rata terbesar kedua ya dengan rata-rata terkecil pertama, yang rata-rata terbesar kedua dengan, jadi gampangnya begini ya, coba diperlihat bentuknya ini adalah jadi 2 dengan 4 terus
2 dengan 3 gitu ya. 2 dengan 1 seperti itu. Kalau sudah habis kan? Nah, sekarang kalau rata-rata terbesar sudah habis, sekarang kita ambil rata-rata terkecil ya. Sama seperti tadi urutannya 1 dengan 4, 1 dengan 3. Sudah habis, maka terakhir 3 dengan 4. Seperti itu ya caranya. Jadi terbesar pertama dengan terkecil pertama. Terbesar pertama dulu dengan kecil kedua diurutkan sampai habis. Sudah habis jadi diambil terbesar kedua dengan terkecil pertama dan seterusnya seperti itu ya. Sehingga di sini kita hitung apa selisihnya ya. Selisih dari ini yang kita bandingkan ini. Misalnya 2 dengan 4. Selisihnya berapa? 2 dengan 4. 58,4 dikurangi 42. Ada 16,4 ya. Jadi selisih itu pasti selalu positif ya. Seperti itu. Sebenarnya 2 dengan 3. Coba 2 dengan 3. Kita cari selisihnya berapa? 58,4 dikurangi 43,6. Hasilnya adalah 14,8 gitu ya. Selisihnya 2 dengan 1 ini ya. Selisihnya 1 dengan 3 dan seterusnya. Kemudian ini dibandingkan dengan apa? Kita lihat dibandingkan dengan ya, demikian pula kita bandingkan selisih rata terbesar kedua dengan rata-rata terkecil RC, selisih rata-rata terbesar kedua dengan rata-rata terkecil kedua dengan RST untuk P K-2. Jadi ini dibandingkan dengan yang pertama tadi dibandingkan dengan P sama dengan K. Ya, P sama dengan K. Ya, jadi di mana pelakuannya sama dengan 3 dulu 4 ya, 4. Ini kan 4 kan. Kemudian yang kedua dibandingkan dengan K-nya dengan P K-nya -1. K-1 kan ini ya. P dengan K-nya -1 kan adalah ini. 5,8. Ya, kemudian selanjutnya adalah 4,77. Ya, sudah habis. Diulangi dari yang kedua ini. Ya, terus lanjutkan yang ketiga. Kalau udah habis lagi yang terakhir. Ya, jelas ya. Jadi seperti itu. Jadi pertama dibandingkan dengan P sama dengan K kan 6,44. Ya, 6,44. Terus K-1 ini kan 5,80. 3 P sama dengan K-3. Kami 2 4,7 sudah habis ya, ulang dari sini. Kemudian ini sudah habis di sini ya. Nah, seperti itu caranya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan apa namanya tandanya ya. Tandanya ini lebih besar atau lebih kecil di sini. Nah, silahkan dibuat ya, disempurnakan. Ini tentu lebih besar, ini lebih kecil ya. Ini lebih besar, lebih kecil. Lebih besar, lebih kecil ya. Nah, kesimpulannya apa? Nanti kita bisa membuat kesimpulan sebanyak ini ya. Sebanyak perbandingan yang kita lakukan ya. Berarti ada berapa kesimpulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesimpulan ya nanti ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Tadi kita kriterianya adalah begini. Jika selisih yang didapat lebih besar dari SST, maka ada perbedaan. Jadi kalau ini ada perbedaan, artinya sebaliknya kalau selisihnya kurang dari RST, maka dia tidak ada perbedaan. Maka yang ini ada perbedaan ya. Sebelumnya pertama artinya ada perbedaan. Ya, ini artinya ada perbedaan ya, ada perbedaan belajar pada siang hari dan malam hari gitu ya. Ini juga lebih besar, ada perbedaan belajar pada siang hari dan sore hari. Kalau ini kurang hari tidak ada perbedaan pada siang dan pagi hari, tidak ada ya. Ini pagi dan malam ada perbedaan. Ini malam, pagi dan sore juga ada. Ini siang dan sore tidak ada perbedaan. Nah, seperti itu. Nanti silahkan dilengkapi kesimpulannya. Ya. Jadi ada 6 kesimpulannya. Nah, di sini bedanya dengan kontras adalah kalau di sini dia hanya bisa membandingkan 2 perlakuan saja, ya, tidak rata-rata seperti yang tadi ya. Jadi 2 perlakuan saja pagi sore atau perlakuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, itu. Selamat mencoba.